langit di atas Tel Aviv yang selama ini dijaga oleh sistem pertahanan udara paling canggih, tiba-tiba berubah menjadi medan ancaman yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Radar militer mendeteksi objek yang melaju dengan kecepatan luar biasa, datang dari arah yang berbeda hampir bersamaan. Sementara pusat komando di Dekiria berusaha memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dalam hitungan menit, dunia menyadari bahwa serangan ini bukan konflik biasa, melainkan operasi militer presisi yang melibatkan kekuatan besar seperti Rusia dan Iran. Tetapi pertanyaan yang membuat semua orang terdiam adalah, siapa sebenarnya yang memulai badai ini? Dan apakah ini hanya awal dari perang yang jauh lebih besar selama bertahan-tahan? Ketegangan antara Iran dan Israel tidak pernah benar-benar padam. Serangan siber, operasi rahasia, sabotase fasilitas militer, hingga pembunuhan. Ilmuwan nuklir telah menjadi bagian dari perang bayangan yang berlangsung tanpa deklarasi resmi. Dunia internasional melihatnya sebagai konflik lama yang terus berulang ancaman. Balasan lalu kembali tenang untuk sementara waktu. Namun kali ini, situasinya berbeda. Di berbagai ruang rapat militer di Timur Tengah dan Eurasi, para jenderal mulai menyadari bahwa ketegangan yang terjadi bukan sekadar konflik regional biasa. Ada gerakan yang lebih besar, lebih terorganisir, dan jauh lebih berbahaya di Teheran. Pejabat militer Iran mengadakan pertemuan tertutup dengan sejumlah perwira asing. Diskusi berlangsung jauh dari sorotan media. Mereka tidak membahas diplomasi atau sanksi ekonomi. Yang mereka bahas adalah teknologi senjata terbaru, pola serangan modern, dan strategi untuk menembus sistem pertahanan udara paling canggih di dunia di saat yang sama. Di Moskow, para perencana militer dari Rusia mulai memindahkan sejumlah sistem persenjataan yang selama ini jarang diperlihatkan kepada publik. Operasi itu dilakukan secara diam-diam melalui jalur logistik militer yang sangat rahasia. Hanya segelintir pejabat tinggi yang mengetahui tujuan sebenarnya dari pergerakan tersebut. Yang membuat situasi semakin rumit adalah munculnya satu nama yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya dalam percaturan konflik ini. Indonesia, negara yang selama ini dikenal aktif dalam diplomasi damai itu, tiba-tiba muncul dalam laporan intelijen sebagai pihak yang memberikan dukungan logistik maritim dan jaringan komunikasi strategis di wilayah Samudra Hindia. Informasi ini membuat sejumlah analis barat kebingungan. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada pengumuman politik. Namun aktivitas kapal dan pergerakan perangkat komunikasi menunjukkan bahwa sesuatu sedang dipersiapkan. Sementara itu di Israel, suasana di pusat komando militer tetap terlihat tenang. Para operator radar di markas besar pertahanan yang terletak di kompleks di Kiria menjalankan tugas mereka seperti biasa. Sistem pertahanan udara berlapis yang melindungi wilayah Israel selama ini dianggap sebagai salah satu yang paling kuat di dunia. Langit di atas Tel Aviv terus dipantau oleh jaringan radar canggih, satelit militer, dan sistem intersepsi otomatis. Banyak pejabat pertahanan percaya bahwa tidak ada serangan rudal yang mampu menembus perlindungan tersebut tanpa terdeteksi lebih dulu. Namun beberapa laporan intelijen mulai menunjukkan anomali. Ada peningkatan aktivitas komunikasi militer di kawasan utara Eurasia. Kawasan utara Eurasia ada pergerakan peluncur rudal jarak jauh di wilayah Iran yang tidak biasa dan yang paling mengkhawatirkan. Sejumlah satelit pengintai mendeteksi objek baru yang belum pernah tercatat dalam katalog senjata sebelumnya. Sebagian analis mencoba menenangkan situasi dengan mengatakan bahwa itu hanya latihan militer biasa. Namun, beberapa perwira senior Israel merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka belum tahu bahwa jauh di luar jangkauan radar mereka, sebuah operasi militer berskala besar sedang dipersiapkan dengan sangat hati-hati. Operasi yang tidak hanya melibatkan satu negara, dan jika rencana itu benar-benar dijalankan, maka untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, langit Tel Aviv akan menghadapi ancaman yang tidak pernah dirancang untuk mereka hadapi. Beberapa minggu setelah laporan, anomali pertama muncul di berbagai pusat intelijen dunia. Aktivitas militer di beberapa wilayah strategis mulai meningkat secara perlahan. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada latihan militer besar yang diumumkan ke publik. Namun satelit pengintai milik banyak negara mulai menangkap pola pergerakan yang tidak biasa. Di wilayah utara Rusia, sebuah pangkalan militer yang selama ini tertutup bagi media internasional
mendadak menjadi sangat sibuk. Truk-truk militer keluar masuk area hanggar besar yang dijaga ketat oleh pasukan bersenjata lengkap. Di dalam fasilitas itu, para insinyur militer bekerja hampir tanpa henti. Mereka sedang menyiapkan sistem senjata yang selama ini hanya disebut dalam laporan teknis militer. Rudal hipersonik generasi baru yang mampu melaju dengan kecepatan ekstrem dan sulit dideteksi radar. Teknologi ini dirancang untuk satu tujuan utama, menembus sistem pertahanan udara modern. Sebelum lawan sempat bereaksi, di ruang kendali bawah tanah, para perwira Rusia memeriksa ulang setiap parameter peluncuran. Mereka tahu bahwa operasi ini tidak boleh gagal. Satu kesalahan kecil bisa membuka rahasia teknologi yang selama ini mereka sembunyikan dari dunia. Sementara itu, ribuan kilometer dari sana, di wilayah pegunungan Iran, unit-unit peluncur rudal jarak jauh mulai dipindahkan ke posisi baru. Prosesnya dilakukan pada malam hari untuk menghindari pengamatan satelit. Bunker-bunker bawah tanah yang tersebar di berbagai lokasi dibuka kembali setelah bertahan-tahan tidak digunakan. Di dalamnya tersimpan sistem peluncur modern yang telah dimodifikasi untuk meluncurkan rudal dengan jangkauan dan kecepatan yang jauh lebih besar dibanding generasi sebelumnya. Para komandan Iran memahami bahwa mereka tidak bisa menghadapi Israel dengan cara lama. Selama bertahun-tahun, setiap rudal yang mereka luncurkan hampir selalu berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Israel. Karena itu strategi yang disiapkan kali ini berbeda. Alih-alih mengandalkan satu jenis serangan, mereka merancang operasi dengan pola serangan multi-arah secara bersamaan. Rudal akan diluncurkan dari beberapa titik dalam waktu yang hampir bersamaan untuk membingungkan radar dan sistem intersepsi lawan. Di sisi lain, jaringan logistik yang beroperasi di kawasan Samudra Hindia juga mulai bergerak. Sejumlah kapal kargo yang terkait dengan jaringan perdagangan maritim Indonesia terlihat melakukan perjalanan dengan rute yang tidak biasa. Di atas kertas, mereka hanya membawa peralatan industri dan komponen teknologi. Namun laporan intelijen Barat menunjukkan bahwa beberapa kontainer di kapal-kapal tersebut membawa perangkat komunikasi militer dan sistem navigasi canggih. Perangkat ini tidak dirancang untuk perang konvensional. Teknologi tersebut berfungsi untuk menyinkronkan koordinat target secara presisi dalam operasi militer jarak jauh. Sementara semua persiapan itu berlangsung secara rahasia. Situasi di Israel masih terlihat normal di pusat komando militer yang terletak di kompleks di Kiria. Para operator radar tetap memantau layar mereka seperti biasa. Sistem pertahanan udara berlapis yang melindungi wilayah Israel dianggap mampu menghadapi hampir semua jenis ancaman rudal yang ada saat ini. Lanhit di atas Tel Aviv tetap tenang, namun di berbagai ruang komando militer di luar Israel, hitungan mundur sebenarnya sudah dimulai. Para perencana operasi memahami bahwa jika serangan ini berhasil, dunia akan menyaksikan bentuk peperangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perang yang tidak dimulai dengan peringatan dan tidak memberi waktu bagi lawan untuk bersiap. Pagi itu, langit di Tel Aviv terlihat seperti hari biasa. Matahari bersinar terang, lalu lintas kota berjalan normal, dan aktivitas di pusat bisnis mulai ramai. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Di dalam pusat komando militer di kompleks The Kiria, para operator radar menjalankan rutinitas mereka seperti biasa. Layar-layar besar menampilkan peta udara yang dipenuhi titik-titik hijau dan garis patroli pesawat tempur. Sistem pertahanan udara Israel dikenal sebagai salah satu yang paling canggih di dunia, dan selama bertahan-tahan sistem itu hampir selalu berhasil mencegat setiap ancaman yang datang. Namun menjelang siang, salah satu operator radar melihat sesuatu yang aneh. Sebuah objek muncul di layar dengan kecepatan yang tidak biasa. Awalnya terlihat seperti gangguan sensor, tetapi beberapa detik kemudian, objek lain muncul dengan pola yang sama. Titik itu bergerak sangat cepat, jauh lebih cepat dari rudal balistik yang pernah mereka lacak sebelumnya. Operator itu segera melaporkan temuan tersebut kepada komandan jaga. Alarm peringatan langsung aktif di ruang komando. Sistem analisis otomatis mencoba menghitung lintasan objek tersebut, tetapi data yang muncul membuat para teknisi kebingungan. Kecepatan objek terlalu tinggi dan lintasannya berubah dengan cepat. Beberapa perwira mulai menyadari bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tidak lama kemudian, radar tambahan mulai mendeteksi lebih banyak objek yang mendekat dari arah berbeda. Sebagian datang dari utara,
dengan kecepatan ekstrem, sementara yang lain muncul dari arah timur dengan lintasan balistik yang lebih rendah. Perintah siaga penuh segera dikeluarkan. Sistem pertahanan udara Israel mulai bersiap melakukan intersepsi. Peluncur rudal pencegat di berbagai pangkalan diaktifkan dan jaringan radar diperintahkan untuk melacak setiap objek yang memasuki wilayah udara. Namun situasi berkembang terlalu cepat. Objek pertama yang terdeteksi dari utara ternyata adalah rudal hipersonik yang diluncurkan dari wilayah Rusia. Kecepatannya sangat tinggi, sehingga sistem pertahanan hanya memiliki waktu sangat singkat untuk menghitung titik pencegatan. Objek pertama yang terdeteksi dari utara ternyata adalah rudal hipersonik yang diluncurkan dari wilayah Rusia. Kecepatannya sangat tinggi, sehingga sistem pertahanan hanya memiliki waktu sangat singkat untuk menghitung titik pencegatan. Beberapa detik kemudian, gelombang kedua muncul dari arah lain. Kali ini berasal dari wilayah Iran. Rudal-rudal tersebut datang dalam jumlah besar dan diluncurkan hampir bersamaan. Langit yang sebelumnya tenang tiba-tiba dipenuhi sinyal peringatan. Operator radar mencoba melacak setiap objek yang masuk, tetapi jumlahnya terus bertambah. Sistem komputer yang biasanya mampu mengelola ratusan target sekaligus mulai mengalami keterlambatan dalam memproses data. Di ruang komando, para perwira mulai memahami bahwa mereka tidak sedang menghadapi serangan biasa. Ini adalah serangan yang dirancang untuk membuat sistem pertahanan mereka kewalahan. Beberapa rudal pencegat berhasil diluncurkan, jejak asap terlihat di langit saat sistem intersepsi mencoba menghancurkan objek yang mendekat. Namun banyak target bergerak terlalu cepat dan terlalu sulit diprediksi. Dalam hitungan menit, ruang komando di Kiria berubah menjadi pusat krisis. Laporan dari berbagai radar mulai masuk secara bersamaan. Sebagian sistem sensor bahkan kehilangan sinyal karena gangguan elektronik yang tiba-tiba muncul di jaringan komunikasi militer di luar gedung komando. Warga Tel Aviv mulai mendengar suara sirene peringatan pertama. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang terjadi, namun satu hal menjadi semakin jelas bagi para perwira di ruang komando untuk pertama kalinya dalam sejarah modern. Langit Tel Aviv tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Beberapa menit setelah alarm pertama berbunyi, situasi di pusat komando militer Israel berubah menjadi sangat tegang. Data dari radar terus mengalir masuk tanpa henti. Para operator di ruang kendali di kompleks di Kiria berusaha memproses puluhan target yang muncul hampir bersamaan di layar mereka. Masalahnya bukan hanya jumlah objek yang datang, tetapi juga kecepatan dan pola gerakannya. Beberapa rudal bergerak sangat cepat dari arah utara. Sementara itu gelombang lain datang dari arah timur dengan lintasan berbeda. Sistem komputer mencoba menghitung jalur intersepsi. Namun banyak perhitungan berubah. Hanya dalam hitungan detik, perintah pencegatan tetap dijalankan. Beberapa baterai pertahanan udara menembakkan rudal pencegat ke langit. Jejak asap terlihat memanjang di udara saat sistem mencoba menghancurkan target yang mendekat. Beberapa intersepsi berhasil, namun sebagian besar objek yang terdeteksi bergerak terlalu cepat untuk dikejar. Rudal hipersonik yang diluncurkan dari wilayah Rusia mulai memasuki fase akhir penerbangan. Pada tahap ini, kecepatan dan sudut manuvernya membuat radar sulit mempertahankan kunci target. Dalam waktu yang sangat singkat, beberapa proyektil berhasil melewati lapisan pertahanan udara. Target utama mereka bukan kawasan sipil. Serangan diarahkan ke fasilitas militer strategis yang menjadi pusat koordinasi pertahanan Israel. Salah satu titik yang disasar adalah kompleks komando di Kiria. Ledakan keras mengguncang area tersebut ketika proyektil berkecepatan tinggi menghantam fasilitas komunikasi di dalam kompleks. Beberapa bangunan pendukung mengalami kerusakan berat. Sistem komunikasi internal sempat terputus selama beberapa menit. Para perwira yang berada di bunker komando segera mengaktifkan jalur komunikasi cadangan untuk mempertahankan koordinasi pertahanan. Gelombang serangan berikutnya datang dari arah berbeda. Rudal yang diluncurkan dari wilayah Iran mulai mencapai target strategis lainnya. Salah satu sasaran utama adalah fasilitas intelijen militer yang dikenal sebagai Unit ke-8200. Lokasi ini selama bertahun-tahun menjadi pusat operasi siber dan pengawasan elektronik Israel. Beberapa proyektil menghantam area di sekitar fasilitas.
tersebut dengan presisi tinggi. Dampaknya langsung terasa pada jaringan komunikasi militer yang terhubung dengan pusat intelijen tersebut. Sejumlah sistem pemantauan mengalami gangguan, dan laporan dari berbagai unit lapangan mulai terlambat masuk. Serangan ini jelas dirancang dengan perhitungan yang sangat detail. Alih-alih menghancurkan seluruh kota, targetnya adalah titik-titik penting yang mengendalikan jaringan pertahanan dan komunikasi militer. Dengan melumpuhkan pusat koordinasi, penyerang berharap dapat memperlambat kemampuan Israel untuk merespons secara efektif di ruang komando darurat. Para perwira Israel menyadari satu hal yang mengkhawatirkan. Serangan ini bukan serangan acak. Setiap proyektil yang berhasil menembus pertahanan tampaknya sudah memiliki koordinat yang sangat spesifik sejak awal. Beberapa jam setelah gelombang serangan menghantam fasilitas militer Israel, kabar tentang kejadian itu mulai menyebar ke seluruh dunia. Rekaman satelit, laporan intelijen, dan sinyal darurat militer menunjukkan bahwa situasi yang terjadi di Tel Aviv jauh lebih serius daripada yang diperkirakan sebelumnya. Di berbagai stasiun televisi internasional, analis militer mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Banyak dari mereka terlihat terkejut ketika mengetahui bahwa beberapa sistem pertahanan udara Israel gagal mencegat seluruh proyektil yang datang selama bertahun-tahun. Sistem pertahanan tersebut dianggap sebagai salah satu yang paling kuat di dunia. Namun serangan yang terjadi kali ini menggunakan pola yang berbeda dari konflik sebelumnya. Di ruang situasi darurat di Washington, para pejabat tinggi keamanan nasional Amerika Serikat segera mengadakan pertemuan tertutup. Laporan awal menunjukkan bahwa rudal hipersonik yang digunakan dalam serangan tersebut kemungkinan berasal dari teknologi militer Rusia. Sementara gelombang serangan lain diluncurkan dari wilayah Iran. Kombinasi dua teknologi serangan itu menciptakan pola yang sangat sulit dihadapi oleh sistem pertahanan konvensional. Para perencana militer Amerika mulai mempertimbangkan berbagai opsi. Armada laut di kawasan Mediterania Timur diperintahkan meningkatkan kesiagaan. Sistem radar regional juga diaktifkan untuk memantau kemungkinan gelombang serangan lanjutan. Namun satu masalah besar segera muncul. Serangan yang baru saja terjadi berlangsung sangat cepat. Dalam waktu singkat, beberapa fasilitas militer penting Israel telah mengalami kerusakan yang memengaruhi koordinasi pertahanan mereka. Informasi dari pusat intelijen Israel menunjukkan bahwa jaringan komunikasi militer masih berusaha dipulihkan setelah gangguan yang terjadi di fasilitas unit ke-8200. Tanpa sistem intelijen yang berfungsi penuh, kemampuan untuk memprediksi langkah berikutnya menjadi jauh lebih sulit. Sementara itu, di berbagai ibu kota dunia, para pemimpin negara mulai menyadari bahwa konflik ini bisa berkembang menjadi krisis global. Banyak negara mengeluarkan pernyataan darurat yang menyerukan penahanan diri dari semua pihak. Pasar keuangan internasional langsung bereaksi, harga energi melonjak, dan jalur perdagangan di beberapa wilayah mulai diawasi secara ketat. Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian itu, perhatian dunia tertuju pada satu pertanyaan besar. Apakah serangan ini hanya operasi terbatas yang dirancang untuk memberi pesan militer, atau justru awal dari konflik yang jauh lebih luas? Di dalam bunker komando Israel, para perwira senior masih berusaha mengumpulkan laporan kerusakan dari berbagai unit. Sebagian sistem pertahanan masih berfungsi, namun koordinasi mereka tidak sekuat sebelumnya. Mereka tahu satu hal dengan pasti. Serangan yang baru saja terjadi telah mengubah cara dunia memandang peperangan modern, dan belum ada yang tahu apakah ini sudah menjadi akhir dari operasi tersebut, atau justru baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Malam mulai turun di Tel Aviv. Asap tipis masih terlihat di beberapa bagian kota, terutama di sekitar fasilitas militer yang menjadi sasaran serangan sebelumnya. Aktivitas darurat masih berlangsung. Kendaraan militer keluar masuk area yang dijaga ketat, sementara tim teknis bekerja memperbaiki sistem komunikasi yang sempat terganggu. Di dalam bunker komando di kompleks di Kiryat, para pemimpin militer Israel mengadakan rapat darurat. Laporan situasi terus diperbarui. Sebagian jaringan pertahanan udara sudah kembali aktif. Namun beberapa pusat koordinasi masih mengalami gangguan. Para perwira senior mempelajari peta digital yang menampilkan titik-titik lokasi serangan. Analisis awal menunjukkan bahwa target yang dipilih bukanlah lokasi acak. Hampir semuanya berkaitan dengan pusat komando, komunikasi militer, dan fasilitas intelijen strategis. Salah satu lokasi yang terdampak cukup besar adalah jaringan operasi milik
unit ke-8200, gangguan pada sistem ini membuat kemampuan pemantauan elektronik Israel sempat menurun drastis selama beberapa jam. Bagi para analis militer, pola serangan ini menunjukkan perencanaan yang sangat rinci. Sementara itu di luar Israel, dunia mulai bereaksi dengan cepat. Di Moskow, pemerintah Rusia mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa situasi regional telah mencapai titik yang berbahaya dan menuntut perubahan keseimbangan kekuatan. Pernyataan itu tidak secara langsung mengakui keterlibatan mereka, namun banyak pihak memahami pesan yang ingin disampaikan di Teheran. Para pejabat Iran menyatakan bahwa operasi militer yang terjadi adalah bagian dari upaya mempertahankan kedaulatan dan memberi peringatan terhadap tekanan militer yang selama ini mereka hadapi di Washington. Pemerintah Amerika Serikat meningkatkan kesiagaan militer di beberapa pangkalan regional. Armada laut di Mediterania Timur diperintahkan untuk bersiap menghadapi kemungkinan eskalasi, namun hingga malam itu tidak ada serangan lanjutan yang terjadi. Situasi justru berubah menjadi fase yang jauh lebih menegangkan, keheningan setelah badai. Para pemimpin Israel kini menghadapi keputusan yang sangat berat. Mereka harus menentukan apakah akan membalas serangan tersebut dengan operasi militer besar atau menahan diri untuk mencegah konflik yang bisa meluas ke seluruh kawasan. Keputusan apapun yang diambil akan memengaruhi stabilitas global. Para analis di berbagai negara mulai menyimpulkan satu hal penting dari peristiwa hari itu. Serangan yang terjadi telah memperlihatkan bentuk peperangan baru, kecepatan hipersonik, koordinasi lintas wilayah, dan serangan presisi terhadap pusat komando telah mengubah cara dunia memahami pertahanan modern. Malam itu dunia menunggu, bukan hanya menunggu langkah berikutnya dari Israel, tetapi juga menunggu apakah krisis ini akan berhenti sebagai peringatan militer yang singkat atau justru menjadi awal dari konflik yang jauh lebih besar dalam sejarah geopolitik modern.